Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Kita semua makhluk yang dimuliakan oleh Allah karena dibekali dengan akal, hati, fisik yang sempurna, tidak seperti binatang. Karena itu Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Tidak cukup dengan itu, Allah memerintahkan kita untuk mengabdi, untuk beribadah. Karena Allah memberikan balasan yang sangat besar. Apa? Coba perhatikan. Apa jaminan orang yang mengabdi kepada Allah? Surga. Satu kenikmatan abadi. Terus terang saja Pak, seandainya seorang itu bersujud kepada Allah sejak dilahirkan sampai kiamat, tidak nanggung-nanggung, itu masih tidak imbang dengan kenikmatan surga. Kenapa? Karena surga ini kekal abadi, bukan 100 atau 1000 juta tahun, tapi abadan abadi. Kita bersyukur kepada Allah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, kata Allah. Ikuti jalanku ini dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Nanti akan memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Begitu aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah. Tema mungkin pada hari ini adalah kiat-kiat untuk meraih ilmu syar'i. Kenapa? Karena ilmu ini nilainya lebih tinggi ketimbang apapun di dunia. Ketimbang harta, ketimbang pangkat, ketimbang follower yang banyak, ketimbang apa saja. Bahkan ilmu itu lebih tinggi nilainya ya, ketimbang orang ahli ibadah. Bayangkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, fadlul ilm ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara'. Keutamaan orang yang berilmu itu lebih aku cintai ketimbang orang yang ahli ibadah. Tapi sebaik-baik kamu adalah, sebaik-baik agamamu adalah al-wara', orang yang menjaga diri dari perbuatan maksiat. Tapi Nabi mengatakan yang paling dicintai oleh Nabi siapa? Orang yang berilmu. Allah pun lebih-lebih. Kenapa? Karena ilmu ini merupakan panduan amal. Panjenengan misalnya melakukan beragam amal soleh, amal-amal yang dianggap baik.
Begitu tidak berdasarkan ilmu, pasti sesat, pasti salah. Sebagaimana yang kita lihat di zaman sekarang, mengerikan sekali. Ketika yang tampil itu Mama Hupro, kenal Pak? Kenal Mama Hupro? Di mana kenalan? Di YouTube ya. Enggak, artinya mereka ketika ditanya orang ini, makoli enggak jelas ya, katanya bisa bahasa semut, bisa bahasa malaikat. Bahasa apa? Bahasa orangnya gila ini. Ini orang gila. Enggak, ini jelas sudah orang gila. Itu dijadikan ulama di Indonesia ini. Tanpa ilmu, tanpa qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Anda. Bahkan ketika ditanya orang ini, ini kenapa saya menyampaikan? Supaya orang tahu bahwa kita melakukan ibadah ini basicnya harus ada keilmuan. Ketika dia ditanya, nopo Pak Yai, apakah orang selain Islam itu bisa masuk surga? Oh, nggak bisa katanya. Bisa. Orang Hindu masuk surga, orang ini masuk surga. Karena channelnya beda-beda. Wow. Orang gila. Padahal Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah itu adalah Islam. Selain Islam ditolak. Wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa bil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, agama tauhid. Islam itu tauhid sejak Adam alaihissalam, yang kemudian diteruskan dengan Idris, diteruskan dengan Nabi Nuh, terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Cuman diselewengkan. Apa kata Nabi Isa sendiri mengatakan, aku ini adalah pesuruh Allah. Aku ini bukan anaknya Allah. Mentauhidkan Allah. Apalagi disempurnakan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan aneh di Indonesia. Dan tidak cukup dengan itu, sampai lihat sudah. Sampai saya ngelus dodo. Iya, si karpe. Mereka itu melakukan kesyirikan. Seperti kalimat yang diucapkan oleh orang liberal. Semua agama itu sama. Kelihatannya kayak wah toleransi. Itu syirik kepada Allah, itu kekufuran. Akhirnya apa? Yaitu tadi TBC merambah kemana-mana. Disebabkan karena gak ada ilmu. Ini parahnya disebabkan karena dia tidak mau belajar agama. Sampai Allah menyatakan dalam ayat Al-Quran di surah Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya tahu ilmu masalah dunia, Kak. Soal sains, soal itu luar biasa. Tapi tentang akhirat mereka lalai. Alim bi amri dunya, jahil bi amril akhirah. Pintar di urusan dunia, tapi bodoh di urusan agama. Urusan akhirat tidak ngerti. Padahal kita ini, Pak, semua akan ke sana, cepat atau lambat. Detik-detik kita ke akhirat. Tapi karena tidak ada ilmu, ya sesat. Mereka beribadah, sebagian beribadah nyembah kuburan. Bayangkan, tanya sama orang itu, sampai ini agama ya, Bu? Kulo niki Islam. Nyembah kuburan, ya. Apalagi dengan adanya Trans TV yang barusan diangkat ini, kelihatan bahwa Allah mulai membongkar dengan cara feudalisme seperti itu. Nggak bener, apa-apaan ini. Nah, ya ini yang paling payu di Indonesia ini. Kenapa? Yaitu
maraknya kebodohan, dia lupa kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini akan kami sampaikan nasihat dari seorang ulama besar, mazhab yang terbanyak di Indonesia. Siapa? Syafi'i rahimahullah. Dia meninggal tahun 2004. 204 kok 204 Hijriah. Beliau meninggal dalam umur 54 tahun. Tapi ilmunya melaut. Sebagian orang menganggap ya, mereka meyakini saya loh mazhabnya Syafi'i. Mereka nggak tahu. Coba lihat Ad-Diwan, beberapa kitabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ahli sunnah, selalu menghidupkan sunnah Nabi. Tapi ternyata pengikutnya banyak melakukan kebid'ahan. Nah, apa kata Imam Syafi'i? Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayan. Wahai saudaraku, kamu itu tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, zakaun. Orang itu harus cerdas, nggak boleh goblok, nggak boleh bodoh. Apalagi urusan agama ya, subhanallah. Berapa banyak orang yang punya titel, kadang profesor, tapi nggak ngerti wudu yang benar ya opo, nggak paham. Sholat yang khusyuk bagaimana, nggak ngerti. Maka kita dianjurkan untuk zakat, cerdas. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi kita dengan para sahabat. Beliau itu kalau tidak tahu tanya. Dan mereka itu sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan. Jadi ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita. Maka kita dianjurkan untuk pinter, Pak. Zakat, cerdas. Nah, sekarang ini kan mulai terbuka. Orang-orang ahlul bidah, ahlul ahwa, mereka menyampaikan agama dengan joget-joget. Kemudian pondok-pondoknya banyak yang mesum. Ya kita tidak ngarani, kenyataannya seperti itu. Opo-opuan. Kenapa? Enggak cerdas, goblok dia. Bodoh. Dan bodoh ini merupakan musibah terbesar di umat ini. Mungkin kalau kita bodoh masalah dunia masih bisa ditolerir ya. Misalnya ditanya saya, Ustadz sampean ngerti di satelit itu? Aduh, enggak tahu saya. Enggak apa-apa. Sampean ngerti enggak biologi ini anunya ini? Kurang paham saya. Enggak masalah. Tapi begitu orang itu tidak ngerti kepada agama, Allah karim, apa yang bisa diharapkan? Jangankan di akhirat, di dunia tidak bisa diharapkan. Apalagi nanti di akhirat. Ini yang pertama, zakat. Kemudian yang kedua, kita tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan wal-hirs. Al-hirs ini kemauan keras. Tidak boleh kita santai-santai, apalagi waktu menimba ilmu agama. Wah, kayak biasa. Enggak loh Pak. Karena itu sebagian orang ya kadang-kadang masuk masjid saja tidak tahu. Baca doa apa, tidak tahu. Keluar dari masjid tidak. Bahkan kalau masuk masjid terakhir. Kalau Jumatan terakhir, terus katanya entek atau kalau mau berdoa, khotibnya mau berdoa banget. Apa yang bisa diharapkan coba? Atau kadang-kadang teko tapi lombone dibunyi. Lu kenapa ini? Karena dia tidak menimba ilmu agama, Pak.
Kalau dia menimba ilmu agama, tahu, oh, soft yang paling bagus itu di depan, di sebelah kanan, sebelah kiri pun tidak apa-apa. Yang penting terdepan. Oh, sudah penuh soft kedua. Seperti itu. Kalau ngerti ilmu. Kalau dia paham. Kalau tidak paham agama ya, sholat cak tepak, cepat-cepatan dan lain sebagainya. Sampai sering kami menegur, Mas, ojo sholat model seperti itu kok cepat temenan. Bagaimana coba? Maka kita dianjurkan untuk al-hirs, ada kemauan, mau belajar. Nggak perlu takon. Apalagi sekarang ya, takonnya kita, tanya kita dengan Mbak Google. Pro kabeh nih. Ini satu nikmat dari Allah. Cuman sayang orang kurang memanfaatkan. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wajtihadun. Kita tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan kesungguhan. Ada jahadah, ada kesungguhan. Satu contoh Pak, orang yang sungguh-sungguh ini nanti menghafal Al-Quran, walaupun sedikit-sedikit, kita tidak ngomong 30 juz sudah, juz sama. Oh, kok begini aku tak bangun. Saya hafal surat As-Sams sama Wadduha nanti di rakaat pertama. Tidak usah ngomong dukur-dukur kok Imam Syafi'i yo. Satu rakaat sampai 30 juz. Iya. Mungkin orang hampir tidak percaya. Karena apa? Imam Syafi'i ini ilmunya melaut. Umur 15 tahun dia ini sudah menjadi qadhi. Kedudukan paling tinggi, memberikan fatwa. Yang diberikan fatwa siapa? Ulama. Tidak nutup gitu. Oh, winternya luar biasa. Kita jangan terlalu overacting. Sudah, pelan-pelan. Apa yang kita bisa praktekkan di sholat malam. Harus ada kesungguhan. Sampai menimbulkan kenikmatan ketika kita melakukan sholat. Bahkan lebih nikmat dari naik Innova, terus terang aja. Oh iya, kalau sudah merasuk dalam jiwa ini, ibadah ini, ada ketenangan, ada tetes air mata di situ, ada seakan-akan Allah ini menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Subhanallah. Wajtihadun. Kemudian yang keempat kata Imam Syafi'i, wa bulghatu. Bulghah ini adalah bekal. Harus ada bekal, Pak. Tapi sekarang ini bekalnya mudah. Panjenengan mungkin punya uang 3 juta, cukup sudah. Karena beli HP Android yang cukup bagus misalnya, lumayan itu. Kita bisa mengakses apa saja. Wah, aku tidak duit untuk beli tafsir Ibnu Katsir. Bisa mendownload. Lek sing tua ini harus beli buku, Pak. Karena tidak mungkin iso sampai ya. Tua ya. Ada bulghah. Bulghah ini bekal. Bekal yang terbaik apa? Di antara kita semua itu harus punya Al-Quran plus terjemah. Kemudian kita tingkatkan lagi tafsir Ibnu Katsir, harus punya. Kemudian untuk hadisnya 2 saja ya. Saya kira ini sudah mencukupi pokok teman-teman. Yang pertama adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian yang kedua masalah fikih sunnah, ada Nailul Awtar dan lain sebagainya. Yang mudah untuk kita beli. Kita tuku sepeda motor sanggup kok. Motor ganti-ganti sanggup. Kenapa beli kitab untuk kepentingan kita? Kok enggak sanggup? Doa wirid enggak punya. Ya apa ini? Kata nanti sampai. Maka perlu bulghah. Bulghah ini adalah bekal yang cukup. Kemudian yang kelima, wasuhbatu ustad. Harus ada bimbingan ustad. Ustad yang mana? Ustad yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa saja ya, siapa saja dia. Kita tidak menilai ormas apapun, karena mereka adalah umat Islam. Tapi harus merujuk Al-Quran dan Sunnah ala fahmis salaf. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa in tanazza'tum fi syai'
farudduhu ilallah wa rasul. Apabila kamu berbantahan tentang sesuatu urusan agama, kembalikan kepada sumbernya. Apa sumbernya? Al-Quran dan Sunnah. Dan sekarang ini mudah, Mbak. Bahkan sudah diwasiatkan oleh Nabi ketika diambang kematian beliau. Apa kata Nabi ketika diambang wafatnya? Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasul. Aku tinggalkan dua macam perkara yang apabila kamu berpegang teguh, kamu tidak akan tersesat untuk selamanya, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnah. Kalau tidak tahu, tanya kepada siapa? Wasuhbatu ustad. Bimbingan kita adalah ustad. Jangan tahu, tanya kepada aku takut ambil sopo, ambil limbat bisa. Tidak ada. Mama Fron, jangan tanya sama orang gila. Gila kan? Tapi tanya sama ustadz yang paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita masih belum paham, siapapun, walaupun kita masih tanya ya kepada orang yang jauh lebih pandai. Kita ini tidak ada apa-apanya, masih tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang mengerti. Kalau kamu tidak tahu, kepada ustadz, kepada ulama. Kadang-kadang kan orang mau melakukan ibadah. Begitu Anda sak ya, begitu Anda ada keraguan, iki ya oh masih bener apa enggak? Tanya. Ojo menengai, kok salah. Sama dengan ada pepatah mengatakan apa? Tidak mau bertanya apa? Malu bertanya, sesat di jalan, jelas. Wah ada karu-karuan. Takon. Kayak kemarin tuh saya nanya tempatnya orang jual mobil waktu itu. Iki bulat badan. Kayak jelas. Begitu kita tanya sama seseorang, pertama ada orang yang sok tahu. Oh, di kono. Keliru kan? Ya sudah kita sabar. Cobalah terakhir ini sudah tanya sama seseorang, langsung ditunjukkan. Iki sampai nanya. Langsung ketemu. Malu bertanya, sesat di jalan. Kemudian yang terakhir, watulul zaman. Kata Imam Syafi'i, kita tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan waktu yang lama. Imam Syafi'i ini ya, top-topnya ulama sudah. Walaupun dia pernah mengatakan kepada muridnya, muridnya Imam Syafi'i? Imam Ahmad. Apa kata Imam Syafi'i? Ya Ahmad, engkau lebih paham tentang hadis-hadis Nabi, tentang sunnah-sunnah. Imam Syafi'i ini masalah fikih ini jangan tanya, sudah luar biasa. Tapi begitu masalah hadis, masih kalah dengan muridnya Imam Ahmad. Tolong beritahu aku, kalau ada hadis dari Syam, dari ini, beritahukan. Selama hadis itu sahih, aku akan pakai. Imam Syafi'i. Maka sebagai satu penutup, ketika beliau diambang kematiannya, ini para muridnya datang semua. Umur 54 tahun, tapi sudah ilmunya melaut, amalnya jangan ditanya. Mungkin ini salah satu mujaddid di antara mujaddid Allah. Apa? Ketika murid-muridnya itu datang sambil mengatakan, wahai Imam, ya Idris, namanya Muhammad bin Idris. Beliau, murid-muridnya walaupun loro senang. Kenapa? Kalau mati jelas surga. Kayak seperti itu. Waktu ditanya, engkau ini bahagia, engkau ini banyak pujian. Apa kata Imam Syafi'i? Aku tidak tahu. Rohku ini sebentar lagi akan dibawa kemana oleh Allah. Kalau dibawa ke neraka, aku takziah. Tapi aku mengharap rohku ini dibawa ke surga. Dan aku yakin, nah ini Pak, ini penting untuk disampaikan. Aku yakin bahwa ampunan Allah ini jauh lebih besar ketimbang dosa yang aku lakukan. Imam Syafi'i dosanya apa? Nyaris mungkin kalau ada dosa sangat sedikit. Tapi beliau mengatakan,
Dosaku walaupun besar, tapi rahmat Allah jauh lebih besar. Ampunan Allah jauh lebih banyak ketimbang dosa yang aku lakukan. Nah, kalau orang sudah berbekal dengan 6 perkara ini, insya Allah dia akan mendapatkan ilmu yang syar'i, ilmu yang sangat bermanfaat. Maka sebagai satu penutup, kebiasaan Nabi seperti yang dibaca oleh Ustadz kita tadi. Mari subuh, beliau selalu meminta ilmu. Karena Allah yang menyatakan, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, minta kamu kepadaku ilmu yang bermanfaat. Kemudian Nabi memberikan satu doa yang selalu diucapkan setiap sholat subuh. Setelah wirid, setelah selesai apa semua, baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan amalan yang dipastikan diterima. Tapi pertama stressingnya minta ilmu yang bermanfaat. Demikian saya kira yang perlu kami sampaikan. Sengaja kami tidak menutup mangga ya. Apa? Yang keenam adalah watulud zaman. Mulai pertama. Yang pertama zakaun, cerdas. Orang itu harus cerdas, zakat. Kemudian yang kedua wal hirs. Al hirs itu kemauan keras. Ojo nanggung-nanggung kok sampai nyambut gawe keras. Wes pokoknya apa-apa harus oleh duit. Karena ditunggu istri dan anak, kan. Kemudian yang ketiga wajtahid. Yaitu bersungguh-sungguh, ada kesungguh. Kemudian yang keempat bulghatul. Nah, bekal yang cukup. Sampai nanti nang Jakarta itu butuh ono sangu, ada bekal. Itu nang akhirat loh, masa ono sangu nih. Kok wani temen. Coba, harus bekal cukup. Kemudian yang kelima wasuhbatu ustad, harus bimbingan ustad. Harus punya guru. Tanya. Di sini kan banyak ya istilah ustad ya. Saya pun harus tanya ke sampean. Suhbatu ustad. Kemudian yang terakhir adalah tulus zaman, waktunya panjang. Karena itu waktu Imam Ahmad ditanya, mata roha, kapan kami istirahat? Kata Imam Ahmad, kalau sudah kakiku melangkah ke surga, selesai sudah. Itu istirahat yang sebenarnya. Demikian. Dari 4 mazhab yang disiarkan di Indonesia oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, itu yang paling diamalkan oleh orang-orang Islam di Indonesia, lebih saudara-saudara itu Imam Syafi'i. Nah, itu kenapa loh kok lebih suka itu? Apa dulu yang menyampaikan itu Imam Syafi'i itu yang paling awal gitu, sehingga banyak saudara-saudara kita itu pakai Imam Syafi'i. Nah, oke. Ingat perlu diketahui ya bahwa yang pertama itu adalah Imam Hambali. Imam Hambali ini punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Ini masih ketiga. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Iya. Imam Hambali ini ya luar biasa. Sampai kata Imam Malik ketika memuji gurunya ya. Imam Malik ini selalu memuji orang-orang yang di atas. Kata Imam Malik, kalau engkau tahu Imam Hambali ini, Muhammad bin Hanbal, ya, itu yang pertama. Siapa yang pertama? Abu Hanifah. Abu Hanifah.
Abu Hanifah ini yang pertama ya. Dia ini waktu diceritakan bagaimana engkau mengenal Abu Hanifah. Abu Hanifah ini kalau bicara, kata beliau, seandainya cagak ini terbuat dari besi. Tapi karena di situ ada Abu Hanifah yang meyakinkan bukan, ini dari emas. Itu langsung wong percaya. Saking hebatnya orang ini, Abu Hanifah. Begitu juga Imam Malik, kata Imam Syafi'i, tidak ada wong sing pinter dari Imam kecuali Imam Malik, padahal gurunya. Imam Malik ini kalau dia mau mengisi pakaiannya selalu bagus. Kemudian dia menyusun kitab sebelum Imam Bukhari, Imam Muslim, dia menyusun kitab namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta ini berisikan hadis sekitar 5.000 hadis. Atau lebih ya, saya pernah punya itu, entah telisut itu. Nah, itu kemudian baru Imam Bukhari itu akhir-akhir. Imam Malik ini kitab pertama yang beliau. Terus sampai Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini banyak menyebar ke Indonesia, ini terbanyak. Tapi Imam Abu Hanifah paling banyak di Timur Tengah sana. Nah, jadi merambah kemana-mana ini memang. Dan semua ini orang-orang pintar. Ya. Sampai terakhir Imam Ahmad. Imam Ahmad ini paling terakhir, tapi beliau ujiannya menurut saya juga paling berat. Paling berat karena diuji dengan mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk. Dia mengatakan orang-orang mengatakan ini harus punya keyakinan Al-Qur'an itu makhluk, tapi Imam Ahmad mengatakan tidak. Al-Qur'an kalamullah. Itu sampai digepuki, sampai diseret ke penjara, sampai beliau itu dipukul, kata seorang ulama, seandainya gajah ya dipukul seperti itu mati. Imam Ahmad itu sampai semplek, tapi dia tidak meninggalkan keyakinan. Sampai terakhir itu paling tua Imam Ahmad ya. Imam Ahmad ini insya Allah meninggal umur 89 tahun. Adapun yang lain mudah-mudahan sekali. Itu diantaranya. Jadi menyebar kemana-mana Imam Syafi'i. Tapi sayang Mbak, di Indonesia ini walaupun bermadhab Syafi'i itu kan dia tidak ngerti. Imam Syafi'i ya opo. Tak tahu. Itu sih tidak konsekuen karena mereka tidak belajar. Coba merujuk kepada kitab Al-Um misalnya. Fikihnya luar biasa. Semua dianjurkan kembali kepada sunnah Nabi. Tidak ada ceritanya kayak wong-wong jogetan, kemudian solawatan ketimbringan. Tidak ada. Tidak seperti itu. Begitu. Benar ya? Ya, silakan. Yang kedua adalah ini, tapi kita menyampaikan bahwa itu tidak yaitu ilmu. Yang saya tanyakan ilmu dengan adab, yaitu ilmu, yaitu kita ahli tafsir, tapi adabnya kepada Allah tidak kita melakukan. Adab, bukan adab ya, adab. Adab. Berikan aku. Yang kedua adalah yang dalam adab itu kita sebagai orang Islam harus meyakini empat mazhab. Itu pun harus diketahui atau dilaksanakan. Pernah kita tanyakan di satu mazhab, memang dia juga dalam posisi jihad seperti mazhab yang keempat, tapi dia di posisi di lain mazhab. Jangan ditiru dengan mazhab yang kelima yaitu Imam Ahmad. Ya benar. Ya benar itu. Kalau 4 imam mazhab itu sudah jelas ya. Lah iya. Apa yang diucapkan oleh Imam Malik, beliau mengatakan idza shahhal hadis wa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sudah sahih, itu mazhab. Semua dari para ulama 4 imam mazhab itu merujuk kepada Al-Qur'an. Jangan kamu terima ucapan siapapun kecuali Imam Malik mengatakan kecuali orang yang ada di kuburan. Siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak boleh ditolak. Kalau yang lain-lain masih dipertimbangkan ini benar enggak?
Tapi lek wong iki sing ngomong pasti benar. Apa? Rasulullah, ma yahruju minni illa al-haq, tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Kemudian yang ditanyakan masalah adab ya. Memang sebelum kita belajar ilmu dianjurkan untuk belajar adab. Imam Syafi'i rahimahullah ketika itu disuruh oleh ibunya untuk belajar adab. Setelah itu baru hati ini lumayan bersih ya, karena ada etika. Allah memberikan nur, memberikan cahaya, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar langsung melekat. Saya teringat ucapannya Imam Syafi'i sendiri. Beliau mengatakan, saqautu ila waqi' su'ahid. Aku ini mengeluh tentang lemahnya hafalanku. Imam Syafi'i ngomong ngono, sing pancen kan bisa malkati. Tapi ya, itu memang ulama besar ya. Aku mengeluh, mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang lemahnya hafalan. Apa kata Imam Syafi'i? Fa'arsadani ila tardil ma'asi. Maka dia membimbing aku supaya meninggalkan maksiat. Fa'innal ilma, karena ilmu itu nurun, wa nurun la yuhda li'as. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan orang itu tidak akan mendapat cahaya disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan. Jadi kesimpulannya adab jelas ya. Kemudian setelah adab ya ilmu, tidak ada lagi. Adab pun harus berdasarkan ilmu kembali ya. Bagaimana? Bukan seperti orang yang, mohon maaf ya, ngesot-ngesot seperti yang di Trans 7. Itu bukan adab, feudalisme, pelecehan. Tidak seperti itu. Sampai lihat tampilan Ustadz Syafiq ketika ketemu dengan murid-muridnya, biasa. Masya Allah. Pada seandainya dia cium tangan, nemen pantes sih, nemen pantes. Jangankan Ustadz Syafiq, kadang-kadang saya banyak cium tangan sama orang adub lain. Iya seperti itu. Tapi hal yang wajar, pokoknya tidak ada masalah. Tapi kalau sampai ngesot-ngesot, apakah itu adab? Enggak. Itu pelecehan dalam adab. Kenapa? Kalau ngesot tidak boleh, ya, merendah tidak boleh. Kalau salaman mungkin cium tangan masih hal wajar. Untuk mengagungkan seorang guru, seorang ulama, si pantas mulia. Tapi kalau sudah sampai ngesot-ngesot seperti, oh iya, saya dulu kecil ke Gunung Kawi, Pak, ngesot-ngesot ke Gunung Kawi, boleh harta ini. Waktu kecil dulu ya, nang Gunung Kawi. Lah iya sudah kesirikan. Ngesot-ngesot. Loh itu seenak ya. Kadang-kadang apa namanya mereka itu menebar makanan. Juncal kayak petik. Bagus. Loh, betul di Trans 7. Ini Allah bongkar ya, enggak benar. Untuk apa orang-orang kayak gini kok laku ya di Indonesia? Enggak paham apa-apa, ya kok teman goblok gitu. Dia rada pinter dah. Yang lain. Mungkin satu lagi. Yang lain. Kawanan dah. Ayo, nah. Ayo. Ini terkadang kita sudah mendapatkan ilmu tapi susah untuk mengamalkan. Mendapatkan ilmu susah untuk mengamalkan. Kenapa? Yang jelas poinnya karena dosa. Kekuatan untuk mengamalkan. Iya, karena dosa. Ini menghambat. Begitu seseorang ini banyak dosanya, bagaimana dia bisa mengamalkan ilmu? Otomatis cara yang terbaik seperti yang Nabi berdoa, dan doa ini untuk kita apa? Allahumma janibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari kejelekan-kejelekan akhlak, kejelekan-kejelekan hawa nafsu, kejelekan-kejelekan penyakit. Janibni munkaratil akhlaq wal kejelekan-kejelekan amal, kejelekan-kejelekan penyakit. Seperti itu. Nabi berlindung dari 4 ya. Kejelekan-kejelekan akhlak, kejelekan-kejelekan hawa nafsu, kejelekan-kejelekan amal.
Dan terakhir kejelekan-kejelekan penyakit yang mengkhawatirkan, tiba-tiba kena ini, kena itu. Oh iya, sekarang ini wakil loh, moro-moro kena setru. Ada teman kami, aduh asik nom, moro-moro. Coba doa itu, insya Allah. Begitu saya kira. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.